Gimana caranya supaya aku juga bisa gabung sama mereka, terus ngelihat aktivitas mereka juga, terus gimana justru mereka yang ngasih semangat aku juga buat untuk terus bersyukur, terus jalanin hidup dengan nggak patah semangat, tetap berjuang gitu, apapun lakukan yang terbaik. Jadi aku juga pengen ngasih tahu ke dunia ini loh, ternyata ada sosok mereka yang mungkin dunia bisa pandang nggak sempurna gitu ya, tapi sebenarnya itu aku salah satu bukti mereka tuh jadi berkat buat aku kayak gitu. Jadi aku juga pengen ngasih tahu ke yang lain. Hai, jumpa lagi dengan saya Arleta Danisoro di podcast Saya Hebat. Kali ini tamu saya adalah seorang perempuan yang masih sangat muda karena saat ini masih duduk di bangku kuliah. Dan sepertinya sih kalau saya lihat CV-nya, dia bisa masuk menjadi ini nih nanti ya, di HRD. Karena mengurusnya sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Dan sudah hadir bersama saya pada hari ini yaitu Yerly Pisiana Loverita Ngili, atau yang biasanya lebih akrab dipanggil dengan Yerly. Hai Yerly. Halo. Terima kasih sudah hadir di podcast Saya Hebat. Dan Yerly ini kalau saya baca CV-nya nih, kayaknya kamu tipe orang yang gak mau diem. Ini kegiatannya, aktivitasnya nih seabrek-abrek. Coba deh, kamu nih dari nyanyi iya, terus juga kemudian aktif sebagai duta genre. Nah itu mungkin genre juga masih banyak yang belum tahu apa. Aktif berorganisasi di kampus, di luar kampus. Terus sekarang juga menjadi duta atau ambasador untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Pertanyaannya, kuliahnya kapan? Pertanyaan yang tidak diduga-duga. Kalau sebenarnya untuk kuliah sendiri lebih ke bagi waktunya aja sih. Kalau untuk bagi waktu, aku lebih ngelihat kepada seberapa penting dan seberapa genting aku dibutuhkan di situ. Jadi kalau misalnya emang masih bisa diakalin gitu ya, ya kenapa enggak gitu. Kalau bisa titip absen gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Oh bukan ya, bukan ya. Oh itu saya dulu kali pas zaman kuliah titip absen. Enggak, tapi banyak banget soalnya kegiatannya gitu ya, dan tentunya membagi waktunya kan pasti ya lumayan sulit pasti ya, belum dengan tugas-tugas kuliah. Tapi apa sekarang udah nggak terlalu, maksudnya kuliahnya mungkin karena kamu udah semester 6-an ya, udah nggak terlalu banyak kuliah juga kali ya. Nggak terlalu banyak ambil SKS, jadi sekarang masih bisa ini. Masih bisa banyak nyambi-nyambi yang lainnya. Betul. Nah, terus kamu juga suka nyanyi, suaranya bagus katanya Yerly ini. Terima kasih. Saya sendiri belum pernah dengar secara langsung, saya cuma dengar aja teman-teman dari YKAI, terutama dari Rea. Yerly suaranya bagus banget loh. Coba dong, kita pengen denger nih sedikit aja. Oke, baiklah. Nyanyi lagu apa kira-kira ya? Nggak tahu, refnya aja gitu, yang pendek pasti bagus lah. Oke. Lagu favorit kamu aja apa? Lagu favorit ya? Mungkin ini bukan lagu favorit, tapi mungkin lagu yang menginspirasi kali ya, lebih tepatnya. Oke, langsung nyanyi aja ya. Oke. Kadangkala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu bisa diringankan dengan peluk. Dan ini tadi kisah apa tadi, soal ada kata inspirasi gitu ya. Ini Yerly sendiri nih sepertinya seorang mahasiswi yang kayaknya bisa banyak menginspirasi orang dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya. Selain nyanyi tadi juga bermain alat musik juga, aktif di choir kan. Betul. Dan ini juga sekarang nih menjadi inspirasi karena dia juga sebagai duta untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tugasnya tuh apa aja sih sebenarnya?
Kalau sejauh ini sih lebih kepada ya karena title-nya duta Mm-mm. ambasador gitu ya. Mm-mm. Ya yang penting adalah gimana cara kita ngasih tahu ke dunia, apalagi kan ini tentang Yayasan Kanker Anak Hmm. Indonesia. Hmm. Sebenarnya pertama kali kenal ini ya dari Kak Rea juga yang tergabung dalam pengurus di YKAI juga. Dan waktu itu ngajak awalnya ya karena suka nyanyi kan, tahu nyanyi, Mm-mm. akhirnya diajakin konser online waktu itu di hari kanker sedunia Februari tahun 2021. Mm-mm. Nah, di situ aku nyanyi bareng adik-adik yang Hmm. memang survivor cancer Mhm. gitu juga. Terus aku ngelihat gimana aku yang ya emang banyak kegiatan, cuma ya kadang masih susah banget buat bersyukur gitu kan. Mhm. Terus kayak masih ada waktu untuk mengeluh gitu. Tapi ketika ngeliat mereka bernyanyi, tersenyum sama orang tua mereka, kebetulan ini mereka disebutnya anak-anak dan orang tua hebat ya. Ya. Mm-mm. Dan itu beneran gitu. Aku ngeliat Mm-mm. kalau itu emang nyata, itu beneran gitu. Aku ngeliat gimana kalau mereka tuh meskipun sebenarnya mereka punya alasan buat mengeluh, tapi nggak mereka pilih jalan itu gitu. Mereka lebih memilih untuk tetap berjuang, terus tetap tahu porsinya lah pokoknya. Ketika mereka harus lakukan ini, lakukan ini. Ketika mereka harus lakukan itu, lakukan itu. Dan aku tiba-tiba ngelihat kakak-kakak yang di YKI juga yang memang punya hati untuk mereka, jadi ikut tergerak gitu. Ya gimana caranya supaya aku juga bisa gabung sama mereka, terus ngelihat aktivitas mereka juga, terus gimana justru mereka yang ngasih semangat aku juga buat untuk terus bersyukur, terus jalanin hidup dengan nggak patah semangat, tetap berjuang gitu, Ya. apapun lakukan yang terbaik. Jadi aku juga pengen ngasih tahu ke dunia ini loh, ternyata ada sosok mereka yang mungkin dunia bisa pandang nggak sempurna gitu ya, tapi sebenarnya itu aku salah satu bukti mereka tuh jadi berkat buat aku kayak gitu. Jadi aku juga pengen ngasih tahu ke yang lain kalau ini loh, Tuhan taruh ada kakak-kakak yang punya hati buat mereka, terus ada mereka yang juga terus berjuang kayak gitu sih. Nah, sekarang kan pasti salah satunya juga selain tadi untuk memberikan apa seperti yang kamu katakan tadi, tapi kan salah satu tujuannya juga adalah untuk meningkatkan kepedulian dan juga awareness gitu ya terhadap yang namanya kanker. Nah, selama untuk meningkatkan hal tersebut, apa yang telah kamu lakukan atau apa yang ingin kamu lakukan? Kalau sebenarnya aku ngelihat di yayasan ini banyak banget kegiatan gitu ya. Jadi aku pengen ikut terlibat di situ. Kalaupun emang ada waktu, bener-bener aku usahain. Mungkin bocoran juga kali sebenarnya hari ini. Aku kan tadi habis dari kampus juga ya. Itu bener-bener harusnya bisa sampai sore gitu. Tapi karena aku udah janji dan aku dari awal emang udah komitmen kalau misalnya aku pengen tergabung di sini, aku pengen berjuang bareng anak-anak ini juga, aku pengen berjuang bareng kakak-kakak ini juga. Jadi ya berdasarkan hal tadi, yang mana yang urgent dan yang mana yang penting, aku lihat dari situ. Kamu hebat nih, sudah mulai bisa memilah-milah mana yang urgent, mana yang prioritas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal kanker gitu ya, kalau kamu salah satu alasannya adalah tadi karena pernah diajakin sama Karya untuk ikut nyanyi bersama anak-anak dan kamu melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka itu tidak mengeluh gitu ya, dan tetap bisa ceria gitu ya, tetap bisa tersenyum. Tapi kalau dari latar belakang, apakah ada kenalan mungkin atau sahabat atau saudara yang kamu sendiri melihat perjuangan mereka dengan kanker? Ada nggak? Sebenarnya ada, tapi mungkin bukan anak-anak, itu tante aku. Jadi emang deket banget sama aku dulu waktu masih kecil, tapi tante aku ini meninggal waktu aku masih SD mungkin kira-kira ya. Dan emang deket banget tiap kali dulu aku tinggalnya nggak di Jakarta kan. Oh, oke, di mana? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Jadi di Kudus, di Serang pernah, di Tegal juga pernah. Nah, pulang kampungnya ya ke Jakarta waktu dulu. Oh, oke. Jadi tiap kali pulang kampung aku pasti diajak, terus diajak mana-mana, diajak jalan-jalan, dikasih ini itu.
dan segala macem. Mhm. Terus tiba-tiba dapat kabar kayak gitu, ya Sedih shock, pasti. sedih gitu, iyalah pasti. Terus habis itu nggak lama kemudian ya emang udah mungkin Tuhan berkehendak lain kali ya, Tuhan lebih sayang sama tante aku ini dan dipanggil pulang. Terus habis itu ya sedih sih, sedih banget ya. Terus waktu aku besar udah beranjak dewasa gitu ya, pas gede, aku ikut banyak kegiatan sana sini dan segala macem. Terus saudara-saudara aku lihat dan mereka tuh kadang ngomong kayak gini, namanya Mama Sandra sebenarnya, tante aku ini namanya Mama Sandra. Terus pas ketemu sama saudara-saudara aku atau tetangga-tetangga yang ada di gang aku yang di Jakarta sekarang, itu mereka ngomong kayak gini, oh Yerli udah gede ya, udah rajin, udah pinter, cantik, mungkin kalau Mama Sandra masih hidup bangga banget kali ya, atau mungkin sekarang Mama Sandra lihat dari atas sana mungkin udah bangga banget sama Yerli gitu. Padahal emang ya statusnya tante sama ini gitu. Makanya kalau misalnya dibilang pengalaman sih emang secara pribadi nggak pernah, tapi ada pengalaman yang seperti itu gitu, yang juga jadi salah satu hal yang mungkin secara nggak sadar ngedorong aku juga buat terlibat di dalam situ. Ya karena biasanya banyak juga kaitannya seperti saya sendiri gitu ya. Saya juga banyak lingkungan di keluarga yang terkena kanker, sehingga akhirnya tuh saya tahu gitu dan melihat sendiri betapa sulitnya gitu ya, dan betapa sulitnya tuh bukan hanya saja misalnya secara fisik gitu ya, tapi kan mentally-nya juga gitu ya. Terus dan ini perjalanannya panjang gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan pengobatan, apalagi kalau misalnya dari keluarga prasejahtera gitu kan. Kebayang nggak gitu kan mereka sulitnya, sementara ini juga penyakitnya bisa dinyatakan kritis dan bukan main-main gitu, bukan sekedar batuk pilek gitu yang berapa hari juga selesai gitu kan, bisa tahunan gitu ya. Jadi banyak yang harus dipersiapkan, jadi memang banyak yang harus dibantu gitu. Nah tapi kalau selama ini sudah berapa lama ya kalau boleh tahu jadi ambasadornya? Baru banget. Iya baru banget, kayaknya belum sampai sebulan juga. Oke, jadi masih baru banget. Masih baru. Tapi dalam waktu dekat ini atau ke depan mungkin udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan juga pengurus YKAI, kira-kira ada rencana apa nih untuk misalnya tugasnya duta ini nih ngapain aja sih gitu untuk ke depan, dan mungkin programnya apa yang sudah disusun, mungkin sudah ada? Oh, kalau mungkin program jelasnya sih sejauh ini baru ini aja ya. Kalau duta mungkin lebih karena sekarang jejaring internet tuh luas banget gitu ya, jadi kita lebih manfaatkan di situ. Terus kalau misalnya lagi ada event atau lagi ada kegiatan, pasti mungkin yang anak-anak zaman sekarang juga sering lakukan tuh ngonten pasti. Jadi kamu bikin konten ya gitu kan, hari ini gue ngapain ya gitu. Iya betul, lagi sama anak-anak gitu, terus videoin tag Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu. Mungkin lebih ke situ sih, memanfaatkan sosial media. Jadi setidaknya lebih kayak PR gitu ya, sekaligus kayak kampanye-kampanye ngasih tahu ke orang luas bahwa ada loh yang namanya Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu kan. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, dan itu mungkin jadinya kamu bisa semacam PR-nya gitu ya. Terutama untuk kalangan teman-teman di mahasiswa dan juga remaja. Karena kan kamu tadi juga cerita kamu dutanya apa, generasi remaja. Generasi berencana. Oh, generasi berencana. Itu juga saya baru dengar. Itu udah berapa lama jadi duta generasi berencana? Sudah hampir setahun sih. Oke. Berarti cocok lah ya, sudah berpengalaman sebagai duta di generasi berencana gitu, dan apalagi untuk ini juga kayaknya ini adalah posisi yang pas buat seorang Yerli. Nah, Yerli mungkin ingin memberikan sedikit kata-kata penyemangat untuk adik-adik, dan ya karena kita kan lagi bikin konten nih gitu ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman khususnya yang mahasiswa supaya bisa terus meningkatkan kepedulian dan juga awareness terhadap kanker? Berbicara soal awareness, teman-teman semua, aku bener-bener berharap banget apa yang aku rasain itu teman-teman juga rasakan. Sekalipun aku pribadi emang gak ngalamin, dan cuma sekedar tanteku aja gitu yang seperti tadi aku udah ceritain, dan itu pun masih SD gitu yang aku gak ngerti apa-apa. Tapi setelah besar ini aku akhirnya dapat kesempatan untuk melihat secara langsung gitu, dan bahkan berinteraksi sama anak-anak para survivor yang memang mungkin
bisa dibilang secara fisik nggak sempurna, tapi aku ngelihat gimana mereka tuh berjuang banget, gimana mereka tuh melakukan apapun yang mereka bisa tanpa mengeluh, dan didampingi sama orang tua hebat juga. Jadi kalau misalnya berbicara soal awareness, aku mau ngajak teman-teman semua, ayo lebih peka lagi, lebih tingkatkan kesadaran kalian buat sekitar kalian, supaya anak-anak yang hebat ini juga nggak berhenti sampai sini aja perjuangannya. Jangan cuma mereka doang yang berjuang, tapi ayo kita sama-sama bantu, kita sama-sama perjuangin bareng-bareng, karena anak-anak ini pun adalah anak-anak masa depan bangsa, generasi penerus bangsa. Mungkin itu aja. Terima kasih Yerli. Yerli juga tadi bilang orang tua hebat dan anak-anak yang hebat. Yerli juga termasuk adalah salah satu perempuan yang hebat juga, karena bisa menginspirasi dan bisa membantu anak-anak dan orang tua hebat ini. Yerli, terima kasih banyak. Terima kasih sudah bersedia menjadi duta untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, untuk menyebarkan kepedulian dan juga kesadaran akan pentingnya kesehatan, terutama untuk anak-anak yang menjadi pejuang kanker. Jadi kita berusaha sama-sama untuk mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Saya Arleta Danisoro, sampai di sini dulu podcast Saya Hebat untuk kali ini, dan sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya yang lainnya di podcast Saya Hebat. Bye, thank you for watching.